Sebelum video dimulai, gue mau out of topic sebentar. Lu tau gak sih kalau misalnya lagi di acara komedi gitu, pas lagi ada momen-momen lucu, sering dikasih sound effect orang ketawa gitu. Meskipun komedi ya kadang-kadang gak lucu gitu ya, tapi gara-gara ada SFX ya jadi sedikit lebih lucu aja gitu menurut gue. Ya udah lah ya. Buku. Budi suka membaca buku. Namun, karena Budi hanya suka membaca buku, Budi tidak punya teman. Setiap sore, Budi sendirian di kamarnya, melihat hujan di teras, duduk di depan jendela. Di samping tumpukan buku yang sudah dia baca, dia pun berpikir, apakah ini nasib diriku? Sendirian di kamar, tanpa teman, tanpa sahabat, untuk berbagi tawa dan tangis, pahit dan manis kehidupan ini. Download Litmatch. Siapa? Litmatch itu adalah aplikasi seru buat kalian yang pengen nyari teman baru. Jadi kalian yang seperti Budi sekarang bisa nyari dan ngobrol sama teman tanpa harus keluar rumah. Apalagi ya sekarang lagi COVID gitu, susah kan gitu pengen keluar rumah. Terus gimana cara pakai aplikasinya, Daryl? Gampang. Jadi kalau kalian pengen pakai aplikasi ini, abis kalian masuk, kalian bisa langsung buka home, terus cek dari jutaan user Litmatch yang bisa kalian ajak kenalan. Atau mungkin kalau misalnya kalian udah add teman kalian dari ID Litmatch-nya, dan BTW ini ID gua bisa di follow. Kalian bisa tinggal chat aja sama mereka di sini. Dan ini gue bakal coba call teman gue. Halo kak, boleh kenalan nggak? Iya mau, lu bau. Cuci. Jadi ya ini tuh aplikasi bener-bener bagus buat kalian yang pengen cari temen atau kenalan gitu. Tapi guys ingat, ini tuh bukan aplikasi dating ya. Jadi ya sekarang meskipun Budi sudah bisa cari temen, dia bakal tetap jomblo. Sekali lagi makasih banget buat Litmatch yang udah nge-sponsorin video ini. Link download ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian download itu bakal nge-support dan ngebantu channel ini banget. Dan yaudah deh, balik ke videonya. Buku. Sekarang Budi sudah punya teman, jadi dia gak suka baca buku lagi. Kayak gua guys, gua gak suka baca buku. Lu pasti pernah gitu denger dari motivator atau dari guru kalian atau dari orang tua gitu ya, kalau buku adalah jendela dunia. Kalau lu pengen sukses, lu harus sering-sering baca buku. Dan kayaknya mereka bener, gua nggak tahu soalnya gua nggak baca buku. Dan lu bisa lihat gua sekarang, sukses. 24 jam pengangguran, malam main game, siang rebahan, tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan, di keluarga kerjanya jadi beban. Kalau ngomong kagak sopan, dompetnya krisis cuan. Sudah gitu mukanya tidak tampan, temen keluarga, tetangga semua pada kasihan. Gila, makanya jangan baca buku guys biar bisa kayak gua. Gak sih, tapi dulu tuh gue nggak suka juga. Tapi gue inget pas gue kecil, gue pernah kan lagi ulang tahun dan bapak gue ngasih gue hadiah ulang tahun yang paling diingin-inginkan anak SD, kamus bahasa Inggris. Tapi hari itu saudara gue datang ke rumah gue dan sedihnya datangnya tuh bukan gara-gara ulang tahun gue. Dia pengen buat nastar gitu sama mama gue. Tapi dia bawain kado dan kadonya itu hal yang paling diingin-inginkan oleh anak SD. Buku novel. Gua nggak pernah dikasih barang yang gue pengen pas gue ultah. Novelnya ini tuh novel Laskar Pelangi. Dan meskipun awalnya gue nggak suka gitu ya dikasih buku novel, tapi dulu tuh gue dikasih novelnya pas gue belum punya komputer, belum punya HP, dan sedihnya belum punya temen. Jadi ya meskipun gue gak suka baca, karena dulu gue gak bisa banyak ngapa-ngapain gitu ya, paling cuma nonton TV aja gitu. Jadi ya gue baca gitu bukunya. Dan bagus sih bukunya kata gue, dan gue dulu suka aja gitu sama ceritanya. Tapi karena bapak gue ngelihat anaknya suka baca buku gitu ya, dia pasti mikirnya, anakku rajin banget, suka baca buku. Jadi ya bapak gue beliin gue buku novel lagi gitu. Dia beliin gue sequel dari buku Laskar Pelangi ini, Sang Pemimpi sama Edensor. Gue baca Sang Pemimpi sampai habis, tapi yang Edensor gue nggak baca sama sekali. Kenapa gue nggak baca? Karena friends gue dibeliin komputer sama orang tua gue. Yeay. Dan karena gue udah ada komputer, bisa main game gitu ya, ngapain gue baca buku ya kan. Jadi ya gue gak pernah baca bukunya lagi, soalnya ya udah ada komputer gitu. Tapi gara-gara gue gak baca bukunya lagi, bapak gue langsung dia sampai bikin jadwal, tau gak. Jadi abis gue pulang sekolah gitu ya, gue harus baca buku 2 jaman dulu baru gue boleh megang komputer. Dan semenjak itu, gue yang dari gak suka baca buku jadi benci. Tiap kali pulang sekolah tuh ya, gua dikasih buku tapi gua nggak baca sama sekali. Gua cuman pasang muka cemberut terus gua pura-pura balik-balikin halamannya gitu, tapi ya gua nggak baca sama sekali. Gua jadi bener-bener malas banget baca gara-gara dipaksa. Gua nggak tahu ya ini cuman gua atau orang lain juga kayak gini. Tapi kalau misalkan lu dipaksa ngelakuin sesuatu gitu ya, apapun itu, meskipun lu awalnya suka, pasti itu lama-lama lu benci gitu.
Sekarang kamu harus main game 5 jam, nonton anime, terus tidur seharian. Papa nggak mau tahu. Yeay. Oke, mungkin nggak semua hal kayak gitu. Terus gue ada cerita lagi nih. Ini pas gue SD juga. Waktu itu di sekolah gue perpustakaannya baru dibuka. Dan perpustakaan itu satu-satunya tempat di sekolah gue yang ada AC dulu. Jadi setiap istirahat gue datang ke sana. Awalnya ya cuman buat ngadem gitu, gue nggak baca buku. Tapi teman-teman gue pada datang ke sana juga. Dan mereka datang bukan buat ngadem, ya bukan cuman buat ngadem maksudnya. Mereka juga baca-baca buku gitu. Jadi ya gue terkena sedikit penyakit namanya tekanan sosial. Jadi ya gue mulai baca-baca buku juga. Gue nggak baca buku novel lagi sih. Gue juga bacanya di perpus sekolah tuh iseng-iseng doang gitu. Tapi ada satu buku yang gue suka. Dan mungkin kalau lu sering ke perpustakaan di sekolah lu mungkin tahu gitu nih buku. Nama bukunya Goosebumps. Ini tuh buku udah kayak cerita-cerita horor gitu. Dan gue suka banget. Itu tuh satu-satunya buku yang bener-bener gue baca di sekolah dulu. Gue setiap kali istirahat kelas tuh ya, gue ke perpustakaan terus gue baca tuh buku. Ada banyak serinya dan gue baca semuanya. Tapi ya sayangnya kayak 99% hal yang gue pelajarin di sekolah, gue nggak inget apa yang gue baca gitu. Pokoknya bagus dah. Kalau misalnya di perpus kalian ada buku ini, coba deh kalian baca. Bagus pokoknya. Kenapa bagus? Nggak tahu, gue nggak inget kenapa bagus. Pokoknya bagus ya. Tapi ya waktu SD tuh gue ada satu insiden gitu yang bikin gue nggak dibolehin masuk ke perpus lagi. Ntar mungkin gue ceritain di video depan kapan-kapan. Berikutnya ada cerita lagi nih. Ini tuh pas gue SMK. Gue nggak tahu di SMK lain ada kayak gini atau enggak. Tapi di SMK gue tuh ya, kita tuh ada program yang namanya literasi. Jadi kita disuruh bawa buku masing-masing. Bukunya ini tuh bisa kayak apa aja gitu. Bisa buku novel, buku motivasi, asal bukan buku komik aja. Terus nanti kita bakal baca buku itu 30 menitan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Ketua program literasinya ini tuh guru bahasa Indonesia gue pas SMK. Dan dia bilang tuh guna dari program literasi ini itu tuh supaya anak-anak muda Indonesia jadi rajin membaca. Nah masalahnya gue tuh waktu itu nggak punya buku sama sekali gitu. Buku-buku Laskar Pelangi gue dari yang pas gue SD tuh udah pindah dimensi. Jadi ya gue minta duit ke bapak gue buat beli buku di mall dekat rumah gue. Gue dikasih 100.000 dan gue tanya ke bapak gue, "Pah, nanti kalau ada sisa duitnya boleh dipakai buat jajan gak?" Yaudah, sono. Dan kalau ada orang tua yang nonton ini video, saran jangan pernah ngomong kayak gitu sama anak-anak lu pada. Soalnya kalau lu udah bilang kembaliannya ambil aja, anak lu tuh ya 100% pasti bakal beli barang yang termurah supaya dia bisa dapat duit kembalian sebanyak-banyaknya. Kayaknya sih 100%, atau mungkin cuman gua doang yang kayak. Jadi pas di mallnya di toko buku, gua nyari buku yang paling murah. Dan gue nemu buku yang kayak buku fantasi gitu dan harganya cuman 35.000. Gua nggak tahu ini buku isinya apaan. Gua bahkan nggak baca sinopsisnya. Pokoknya sampul bukunya tuh kayak ada depannya cowok nggak pakai baju terus dia megang 2 pedang gitu ya di belakang. Jadi ya gue mikir mungkin ya lah ini paling kayak cerita fantasi gitu lah kayak Harry Potter. Jadi ya gue beli. 2 minggu pertama literasi gue bawa nih buku. Tapi ya gue nggak baca gitu. Gue cuman bolak-balikin aja halamannya pura-pura baca biar gak dimarahin. Gurunya juga nggak bakal tahu ini gitu kalau misalnya gue nggak baca. Tapi pas di minggu ketiga kita dikasih kertas folio dan kita disuruh tulis apa yang kita baca hari itu di kertasnya. Dan nanti pas di tengah semester kita masih kumpulin itu kertas dan nanti dinilai sama guru. Jadi ya gara-gara itu gue mesti bener-bener baca bukunya gitu. Gue gak pernah baca bukunya sebelum ini. Gue bahkan kayak yang tadi gue bilang ya, gue gak baca sinopsis sama sekali pas gue beli. Dan pas gue baca pertama kalinya, sebut aja deh nama palsu karakter. Nih karakter utamanya gue kasih nama palsu nih. Namanya Anton dah, namanya Anton. Kenapa gue pakai nama palsu? Karena gue lupa nama asli. Dan gue awalnya gak ada masalah gitu sama nih buku. Ceritanya B aja gitu, kayak gue ngebosenin malah awal-awalnya. Tapi makin gua balik halamannya gitu ya, gua jadi menyadari sesuatu gitu. Kalau Anton ini tuh ya, enggak, buku ini tuh ya, ternyata bukan buku fantasi. Karena makin gua baca, gua makin sadar gitu. Anton ini tuh orangnya suka berpetualang sama kaum Hawa. Gua juga bingung gitu pas baca. Ini buku nggak ada tulisan 18 plus terus sampulnya juga kayak gini gitu. Tapi ya nggak parah-parah banget sih 18 plusnya. Cuman kayak Anton ini tuh kayak playboy banget gitu orangnya. Lu yang sering nonton anime pasti ngerti lah apa yang gue maksud. Kayak kalau misalkan lu nonton anime harem tuh ya, karakter utamanya setiap kali ngeliat ada karakter cewek baru gitu ya, langsung ngomong
pacar baru gue. Udah gitu, ini tuh buku ceritanya standar banget, tau nggak? Kalau misalkan dibandingin sama karya-karya sastra berbudaya yang sering gue baca di website tertentu, ini tuh ceritanya sampah. Jadi ya balik lagi ke gue yang harus nulis sinopsis dari buku gue. Jujur aja, gue panik sedikit. Soalnya ya jelas dong, jelas gua gak bisa kumpulin apapun nanti yang harus gua tulis buat nilai literasi gua. Jadi ya, lu tau gak gua ngapain? Gua ujungnya nulis cerita gua sendiri, tau gak, buat literasinya. Jadi ya gua tetap pura-pura baca dan gua tetap pakai nama karakter yang ada di buku. Tapi Anton yang ada di kertas folio gua tuh ya, itu tuh 180 derajat sama Anton yang ada di novel. Kalau misalkan di buku tuh ya, Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah kesunyian malam, dan sesampainya di sana, mata Anton pun langsung terkunci pada 3 gadis cantik yang sedang berjalan di tengah keramaian. Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah gelapnya malam. Dan sesampainya di sana, Anton pun bertemu dengan seorang nenek yang kesulitan membawa belanjanya. Melihat nenek tersebut kesulitan, hati Anton pun tergerak. Tapi Anton balik lagi ke istana. Ya gak gitu juga sih. Tapi gue ingat gitu, tiap malam kalau misalkan besok sekolah gitu ya, gue sebelum tidur gue selalu mikirin gitu, ini cerita literasi gue nanti besok lanjutannya kayak gimana ya. Gue gak lanjutin baca bukunya, soalnya ya males gitu, dan gue mendingan tulis cerita gue sendiri. Dan gue juga rada gak inget gitu sama cerita yang gue tulis. Pokoknya endingnya tuh ya, pas udah mau dikumpulin, gue tulis si Anton ini tuh kayak ngehianatin kerajaannya gitu. Pokoknya ceritanya banyak yang gue kopas dari Assassin's Creed Rogue gue gitu. Kalau misalnya lu pernah mainin gamenya mungkin lu tahu, pokoknya game-gamenya bagus. Tapi pas gue disuruh kumpulin kertas folionya, gue sedikit panik. Soalnya guru yang jaga, dan waktu itu yang jaga tuh guru B-Indo gue yang lumayan galak gitu, dia minta kita kumpulin bareng bukunya juga biar bisa diperiksa sama dia. Dan lu mungkin mikir, jaelah, gak mungkin diperiksa semua juga. Gak bakal ada waktu dia buat ngebaca semua buku muridnya. Tapi masalahnya teman-teman, mereka tuh gak harus baca semua bukunya gitu. Mereka bisa aja cuma baca sinopsis yang ada di belakang sampulnya. Dan gila, gua panik. Karena ya pertama, sinopsis bukan sinopsis, fanfiction yang gua tulis di kertas folio itu bener-bener 100% gak ada mirip-miripnya sama yang ada di buku. Dan kedua, inget, bukunya itu tuh 18+. Jadi gua nggak tahu dia bakal lebih marah gara-gara kertas folio gua atau gara-gara buku gua. Dan kalau dia baca buku gua, bisa-bisa tuh orang tua gua tuh dipanggil, tau gak? Tapi ya gua ya tetap harus kumpulin kan, wajib gitu. Dan minggu depannya pas dibagiin, gua nggak bercanda, gua sedikit keringetan gitu. Buku dan kertas gua dibalikin. Tapi anehnya nilai gua 80, yang berarti gurunya juga nggak baca buku. Dan guna program literasi ini tuh supaya anak-anak bangsa jadi pemuda-pemuda yang rajin membaca. Dan yaudah deh, itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah nonton. Sorry banget gua delay. Gue nyesel banget bikin video panjang-panjang. Lain kali gue maksimal 11 menit dah, biar gak lama-lama lah delaynya. Ntar abis nih gue juga mau istirahat dulu. Dan ini kayaknya end cardnya gak usah panjang-panjang lah, soalnya gue lagi sariawan, sakit gitu ngomong. Tidur dulu gue abis nih, soalnya gue bener-bener belum tidur gara-gara tadi malam ngedit buat upload tanggal 9. Dan ya paling abis itu gue lanjutin gambar background. Dan hari Sabtu live stream kalau sempet. Cek channel gaming kalau misalkan kalian pengen lihat. Dan lu tau gak sih, gua masih kesel, tau gak? BTW ini kalau gua ngomongnya agak berantakan, sorry ya, soalnya mulut gua lagi sakit, lagi sariawan. Gua masih kesel, tau gak? Ini harusnya gua upload video tentang hari liburan gua sekarang, bukan video tentang baca buku. Tapi ya udahlah ya. Makin diomongin makin kesel gua, tau gak? Dan ya sekali lagi download Litmatch ya guys. Itu bakal ngebantu channel gue banget. Makasih buat Litmatch yang udah sponsorin video. Dan yaudah deh, itu aja mau gue ngomongin. Makasih, bye bye.